Assalamualaikum sahabat-sahabat proyek kita yang dirahmati Allah. Hari ini proyek kita akan menceritakan kepala desa yang memfitnah anak yatim dan mencoba menghancurkan kehidupan anak yatim tersebut. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah desa kecil di lereng perbukitan Jawa Timur, tinggal seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun bernama Danang. Tubuhnya kurus, kulitnya kecoklatan oleh matahari, dan matanya selalu berbinar, seakan menyimpan semangat yang tak pernah padam. Danang hidup bersama ibunya, Buwarti, seorang janda yang ditinggal wafat suaminya sejak Danang masih berumur 4 tahun. Mereka tinggal di sebuah rumah panggung kecil berbahan kayu, berdiri di ujung desa, dekat barisan ladang kering yang lama tak terurus. Setiap pagi, Danang bangun lebih awal daripada anak-anak seusianya. Ia menyapu halaman, membantu ibunya mengambil air dari sumur, lalu menyiram tanaman sayur di kebun kecil belakang rumah. Tanahnya keras dan retak-retak. Nyaris tak ada yang percaya bahwa tanah itu bisa menghasilkan sesuatu. Namun bagi Danang, tanah itu seperti teman yang setia. Ia percaya, selama ia rajin menyiram dan merawatnya, tanah itu akan membalas kebaikan dengan cara yang tidak terduga. Suatu pagi yang terik, setelah membantu ibunya menyiram tanaman, Danang berjalan ke warung Buyanti untuk membeli segenggam garam. Jalanan desa masih sepi, hanya suara burung-burung kecil yang terdengar dari pepohonan. Di tengah perjalanan, Danang melewati pohon trembesi tua yang tumbuh di pinggir jalan. Pohon itu rimbun, daunnya melindungi tanah dari terik matahari. Saat melewati pohon itu, Danang melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di bawah naungan trembesi, seorang lelaki tua tergeletak diam. Rambutnya memutih acak-acakan, wajahnya keriput, tubuhnya tampak sangat kurus. Ia mengenakan pakaian yang sobek dan kotor, dan di sebelahnya tergeletak karung plastik lusuh yang tampak berisi botol dan kaleng bekas. Danang mendekat perlahan, napasnya tertahan. Ia berjongkok, menatap wajah kakek itu yang pucat. Dengan hati-hati, ia menyentuh bahu kakek itu. "Kakek, kakek, bangun." Tak ada jawaban. Tubuh kakek itu dingin dan napasnya sangat lemah. Wajah Danang berubah panik. Ia berdiri dan berlari secepat mungkin pulang ke rumah. "Ibu, ibu, ada kakek di jalan. Dia jatuh. Kayaknya sakit atau lapar." Buwarti yang sedang menjemur pakaian langsung mengambil air minum dan pisang rebus, lalu mengikuti Danang dengan tergesa-gesa ke tempat kakek itu berbaring. Sesampainya di bawah pohon, Buwarti langsung memeriksa kakek itu. Dengan lembut, ia menyuapi air dan sedikit pisang ke mulut sang kakek. Setelah beberapa tegukan, kakek itu mulai membuka matanya perlahan. Matanya tampak keruh, namun ada sedikit cahaya yang muncul saat menatap Danang. "Terima kasih, Nak. Allah membalas kebaikanmu," ucapnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Tanpa berpikir panjang, Buwarti dan Danang membantu kakek itu berdiri. Tubuhnya lemah, langkahnya tertatih-tatih. Mereka menuntunnya pulang, membantunya naik ke rumah panggung mereka. Di dalam rumah, Buwarti memberi tempat tidur tipis dan selimut untuk kakek itu beristirahat. Meski sempit, rumah mereka terasa hangat dengan kehadiran seorang tamu yang tak diduga. Hari itu, Danang tidak pergi kemana-mana. Ia duduk di samping kakek itu, memperhatikannya tidur dengan napas pelan. Hatinya penuh rasa ingin tahu. Siapa kakek ini? Dari mana asalnya? Mengapa bisa sampai tergeletak sendirian di jalan desa? Menjelang sore, saat tubuhnya mulai pulih, kakek itu membuka mata dan menatap Danang. Senyum tipis muncul di wajah tuanya. "Namamu siapa, Nak?" "Danang." "Kek, kakek namanya siapa?" "Kakek Samin." Sudah lama kakek jalan kaki dari kota ke kota, nyari barang bekas buat dijual, tapi kakek belum makan 3 hari. Danang terdiam. Ia menatap wajah kakek Samin dengan iba. Lalu ia berdiri, mengambil air minum, dan memberikannya lagi. Malam pun tiba. Angin bertiup dingin dari arah bukit. Di luar,
Suara jangkrik dan gemerisik dedaunan menemani malam yang sunyi. Di dalam rumah kayu itu, Danang dan ibunya berbagi nasi jagung dan sayur bayam rebus dengan kakek Samin. Mereka makan sambil bercerita. Kakek Samin banyak diam, hanya sesekali tertawa kecil saat Danang menceritakan kelucuan ayam peliharaannya yang suka mengejar kucing. Setelah makan, Danang duduk di lantai, memandangi langit-langit rumah yang berderit pelan tertiup angin. "Kek," kata Danang pelan. "Kakek tinggal di sini saja ya, sama aku dan ibu." Kakek Samin menoleh. Matanya berkaca-kaca. Ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab. "Kalau ibu kalian tak keberatan, kakek akan sangat bersyukur." Bu Warti yang mendengar dari dapur tersenyum kecil. "Selama kakek mau tinggal dan membantu sebisanya, kami sangat senang, kek. Rumah ini kecil, tapi Allah pasti cukupkan." Malam itu, kakek Samin tidur di sudut dapur dengan selimut tipis. Danang tak bisa tidur. Ia memandangi kegelapan dengan hati yang hangat. Di usianya yang masih 8 tahun, ia tidak tahu mengapa ia merasa sangat dekat dengan kakek Samin. Mungkin karena wajahnya mirip almarhum kakeknya. Mungkin karena rasa kehilangan yang sama. Atau mungkin karena ia tahu bahwa di balik tubuh renta dan pakaian kotor itu, tersembunyi seseorang yang akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Di luar sana, bulan tertutup awan. Desa sunyi, hanya suara angin dan binatang malam yang menemani. Tapi di dalam rumah panggung kayu kecil itu, telah tumbuh sesuatu yang lebih hangat dari cahaya, lebih dalam dari simpati. Sebuah ikatan antara bocah kecil dan lelaki tua yang kelaparan. Sebuah awal dari kisah panjang yang tak akan pernah dilupakan oleh desa mereka. Danang pun memejamkan mata, tanpa tahu bahwa sejak hari itu, ladang kering di belakang rumahnya tak akan pernah sama lagi. Pagi pertama bersama kakek Samin terasa berbeda. Matahari baru naik setinggi pohon kelapa ketika Danang membuka jendela dan menghirup udara segar. Ia melihat kakek Samin sudah duduk di beranda, menatap ladang kering di belakang rumah sambil memegang secangkir teh hangat pemberian ibu. Wajah kakek Samin tampak lebih segar dari kemarin, meski tubuhnya masih kurus dan kakinya terlihat lemah. Danang menghampirinya dan duduk bersila di samping kakek. "Kakek suka kebun juga?" tanya Danang dengan suara pelan. Kakek Samin tersenyum. Ia menunjuk ke arah ladang kecil yang selama ini digarap Danang dan ibunya. "Tanah itu masih punya nyawa. Kau rawat dia dengan sabar, maka dia akan beri lebih dari yang kau harapkan." Danang menatap ladang itu, lalu memandang wajah kakek Samin. "Tapi tanah itu keras, kek. Nggak seperti tanah Pak Darto atau tanah sawah milik Bu Lurah." Kakek Samin tidak langsung menjawab. Ia berdiri pelan-pelan, menapaki tanah keras di belakang rumah. Danang mengikutinya dari belakang. Dengan kedua tangan tuanya, kakek itu menggenggam segenggam tanah dan menciumnya. "Tanah ini haus. Tapi dia belum mati," gumamnya. Hari itu, Danang tidak pergi bermain. Ia menemani kakek Samin yang mulai membersihkan ladang kecil itu. Mereka mencabut rumput liar, menggemburkan tanah dengan cangkul tua, dan membuat bedengan-bedengan sederhana. Bu Warti yang melihat dari dapur hanya bisa tersenyum. Ia belum pernah melihat ladangnya disentuh dengan begitu hati-hati dan penuh cinta seperti yang dilakukan kakek Samin. "Kakek dulu kerja di kebun?" tanya Danang saat mereka beristirahat di bawah pohon belimbing. "Dulu, waktu masih muda, kakek punya kebun di lereng gunung. Sayur-sayur kakek dulu dibawa ke pasar kota. Tapi hidup ini kadang berputar. Setelah gagal panen dan istri kakek meninggal, semua berubah." Danang diam. Ia tidak mengerti sepenuhnya, tapi hatinya ikut terasa berat. Ia lalu berdiri, mengambil kendi dari rumah, dan menuangkan air untuk diminum bersama. Hari-hari berikutnya, kakek Samin dan Danang menjadi pasangan yang tak terpisahkan. Setiap pagi mereka menyiram kebun, siang menyiangi rumput, dan sore merapikan pagar kayu agar ayam-ayam tak masuk merusak tanaman. Kakek mengajari Danang tentang cara menanam dengan biji, cara membuat kompos dari sampah dapur, hingga cara menyiram tanaman sesuai kebutuhannya. Danang terpesona. Ia tak menyangka, orang tua yang dulu tergeletak lemas di bawah pohon kini berubah menjadi guru kehidupan yang sabar dan penuh pengetahuan.
Ia belajar bahwa tanah bukan sekadar tempat menanam, tapi tempat berharap. Setiap biji yang ditanam dengan niat baik, kelak akan tumbuh jadi rezeki. Beberapa warga desa mulai memperhatikan perubahan itu. Mereka melihat ladang kecil yang dulu seperti tanah mati, kini ditanami berbagai sayuran, kangkung, bayam, cabai rawit, tomat, hingga terong. Semua tumbuh subur dengan daun hijau segar, seolah tak peduli bahwa tanah itu kering dan berbatu. "Wah, Danang, ini cabainya bagus-bagus ya," kata Pak Sairi suatu pagi saat melewati rumah Danang. Danang hanya tersenyum, malu-malu. Ia belum berani mengaku bahwa sebagian besar ilmu itu datang dari kakek Samin. Suatu sore, Danang mendengar suara langkah kaki dari jalan setapak. Ia menoleh dan melihat Pak Darto, ketua kelompok tani desa, datang membawa sepeda ontel. Wajahnya penasaran. Ia berhenti di depan pagar rumah Danang dan memanggil, "Warti, ini siapa yang ngajarin tanam begini? Bagus sekali, daun cabainya tebal dan segar. Nggak seperti biasanya." Bu Warti keluar dari dapur dan menjawab sambil tertawa kecil, "Yang ngajarin ya kakek Samin. Beliau bantu kami sejak tinggal di sini." Pak Darto mengangguk-angguk. "Kalau begini terus, bisa panen besar. Loh, harga cabai lagi bagus sekarang." Kabar tentang ladang Danang menyebar dari mulut ke mulut. Tiap minggu, ada saja warga yang datang melihat atau sekadar bertanya. Bahkan Bu Lurah pernah datang membeli tomat langsung dari ladang kecil itu. Namun tak semua senang. Di rumah besar dekat balai desa, Pak Wirya, kepala desa yang dikenal memonopoli hasil pertanian, mendengar kabar itu dari anak buahnya. Katanya ladang di ujung desa itu panennya bagus. "Pak, orang-orang mulai beli dari sana." Pak Wirya menyipitkan mata. "Ladang mana?" "Itu, ladang milik Janda Warti dan anaknya yang bantu kakek tua entah dari mana." Wajah Pak Wirya mengeras. Ia berdiri, menatap ke arah jendela. Ladang kecil di ujung desa memang tak pernah ia anggap. Tapi kini, jika warga mulai membeli dari sana dan melewati jalur distribusi miliknya, itu artinya ancaman bagi bisnisnya. Ia menggenggam cangkir tehnya. "Kita lihat saja seberapa lama ladang itu bisa bertahan." Sementara itu, Danang dan kakek Samin tak tahu bahwa mereka telah menarik perhatian orang yang selama ini menguasai aliran rezeki di desa. Mereka hanya terus merawat tanaman, menyiram setiap pagi, dan berdoa di malam hari agar Allah memberi hasil dari kerja keras mereka. Suatu malam, ketika Danang dan kakek Samin duduk di bawah langit berbintang, kakek bertanya pelan, "Apa cita-citamu, Danang?" Danang diam sejenak. Ia menatap bintang-bintang di langit. "Aku mau jadi petani. Tapi bukan petani biasa. Aku mau nanam yang bisa bikin orang senang. Aku mau kasih makan orang lapar. Aku mau ladang ini nggak cuma buat kami, tapi buat semua orang yang butuh." Kakek Samin tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Itu cita-cita yang besar, Nak. Tapi aku percaya, tanah ini akan jadi ladang harapan kalau kau tetap tulus seperti ini." Di tengah gelapnya malam desa, angin berhembus pelan melewati ladang kecil itu. Aroma tanah basah, suara dedaunan, dan cahaya bintang jadi saksi awal tumbuhnya sesuatu yang lebih dari sekadar tanaman. Di balik cangkul dan tangan-tangan kecil itu, harapan mulai tumbuh perlahan. Hari-hari berlalu dan ladang milik Danang semakin ramai diperbincangkan warga desa. Sayurannya tumbuh subur meski ladangnya berada di tanah yang selama ini dianggap tidak layak tanam. Para tetangga mulai penasaran dan beberapa di antaranya ikut meminta saran kepada kakek Samin tentang cara merawat tanaman. Di pasar desa, nama Danang bahkan mulai disebut-sebut oleh para ibu rumah tangga. Mereka bilang sayuran dari ladang Danang lebih segar dan lebih murah dibandingkan yang dijual oleh koperasi desa milik kepala desa Pak Wirya. Hal ini membuat kecemasan Pak Wirya semakin besar. Di ruang tamu rumahnya yang luas, Pak Wirya duduk bersama dua orang bawahannya. Ia mendengarkan laporan mereka sambil menggulung lengan bajunya. "Kalau begini terus, warga akan berhenti beli dari koperasi kita. Semua pindah ke bocah kecil itu. Hanya karena kebunnya kelihatan ajaib, mereka percaya," gerutunya. Anak buahnya hanya mengangguk, tak berani menimpali.
Pak Wirya berdiri, berjalan ke jendela dan menatap ke arah bukit di ujung desa. Ia memandangi rumah kecil milik Danang yang samar terlihat dari kejauhan. Cari tahu siapa kakek tua itu. Dari mana asalnya? Dan kenapa bisa tiba-tiba bikin kebun jadi subur? Bisa saja dia pakai cara-cara aneh. Siapa tahu dia bawa sesuatu yang tidak wajar. Sementara itu, Danang dan kakek Samin tak menyadari ancaman yang mulai bergerak diam-diam. Mereka justru sedang menyiapkan lahan baru di samping ladang utama. Kakek Samin membawa beberapa biji pare dan kacang panjang yang disimpan dalam kantong kain tua. Tangannya yang keriput menggali lubang-lubang kecil. Sementara Danang mengikuti dari belakang, memasukkan biji-biji ke dalam tanah. Nanti kalau ini tumbuh, kita bisa bikin para warga nggak perlu lagi beli ke pasar kota. Kek, kata Danang sambil tersenyum bangga. Kakek Samin mengangguk. Bukan hanya soal jualan, Danang. Kalau kita bisa ajak warga nanam sendiri, desa ini akan jadi desa yang kuat. Tak perlu takut harga melonjak atau hasil panen orang lain. Semua dari tangan sendiri. Siang itu, Buarti datang membawa air minum dan pisang goreng. Kakek, Danang, istirahat dulu. Panas sekali hari ini. Mereka duduk di bawah pohon jambu, menikmati angin siang yang berhembus pelan. Tapi tak jauh dari situ, mata-mata kepala desa mengintai dari balik semak belukar. Mereka mencatat, mengamati, dan memotret ladang Danang secara diam-diam. Beberapa hari kemudian, kabar mulai beredar. Dari warung kopi sampai balai desa, orang-orang membicarakan gosip yang mengejutkan. Aku dengar kakek tua yang tinggal di rumah Danang itu dulunya pesugihan di kota. Ada juga yang bilang dia bawa bibit ajaib dari dukun. Wah, jangan-jangan tanah itu dikasih jampi-jampi makanya subur. Kabar itu menyebar cepat, seperti api di musim kemarau. Warga yang tadinya kagum perlahan mulai ragu. Beberapa dari mereka mulai menghindari membeli dari ladang Danang. Bahkan ada yang mengembalikan sayuran dengan alasan takut membawa sial. Danang mendengar sendiri ketika Buminah, tetangga sebelah, bicara kepada ibunya. Warti, maaf ya, aku nggak jadi beli bayamnya. Suamiku bilang lebih baik beli dari koperasi aja. Katanya tanaman kalian aneh. Buarti hanya bisa terdiam. Setelah Buminah pergi, ia menatap Danang yang duduk lesu di pojok rumah. Kita nggak salah. Kan, Bu? Tanya Danang lirih. Buarti memeluk anaknya erat. Tidak, Nak. Kita hanya sedang diuji. Allah tahu niat kita baik. Malam itu, rumah mereka terasa lebih sunyi dari biasanya. Kakek Samin duduk di depan lampu minyak, menatap kosong ke arah ladang yang gelap gulita. Ia menghela napas panjang, lalu berkata pelan. Fitnah memang lebih tajam dari pedang. Danang menoleh. Kakek, kenapa orang-orang percaya begitu saja? Karena mereka takut. Danang, takut pada perubahan. Takut pada kebenaran yang tidak mereka pahami. Keesokan harinya, fitnah semakin menjadi. Petugas desa datang dengan surat pemeriksaan. Mereka berdalih bahwa ladang Danang melanggar aturan tata ruang desa. Mereka membawa meteran, mencatat ukuran lahan, bahkan mengancam akan membongkar pagar kayu sederhana yang dibuat Danang dan kakek Samin. Pak Wirya datang sendiri ke lokasi, dengan wajah serius dan suara keras. Saya ingin semua jelas. Jangan sampai ada aktivitas yang tidak tercatat dan membahayakan warga. Kakek Samin berdiri tegak, meski tubuhnya ringkih. Kalau Bapak ingin menutup ladang ini, tutuplah. Tapi ladang ini ditanam dengan keringat dan doa. Tidak ada yang kami sembunyikan. Pak Wirya menatap tajam, lalu membalikan badan dan pergi. Tapi sebelum pergi, ia sempat berbisik kepada bawahannya. Kalau tak bisa ditutup dari aturan, kita pakai cara lain. Malam harinya, suara gaduh terdengar dari ladang. Danang terbangun dan keluar rumah. Ia mendapati beberapa bedeng rusak, tanaman bayam terinjak-injak, dan pagar bambu roboh. Ia berlari ke dalam memanggil ibunya dan kakek Samin. Bersama-sama mereka memeriksa kerusakan. Air mata Danang jatuh tanpa bisa ditahan. Siapa yang tega, Kek? Ucapnya di sela isak tangis.
Kakek Samin hanya mengusap kepala Danang. Orang yang takut pada kebaikan akan selalu mencari cara untuk memadamkannya. Namun esok harinya, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Beberapa warga yang dulu ikut menyebarkan fitnah, kini datang membawa cangkul dan bibit sayuran. Mereka ikut membantu memperbaiki ladang Danang. "Aku malu, Nang," kata Pak Sairi. "Anakku sakit. Dan kau kasih bayam tanpa minta bayaran. Tapi aku malah percaya fitnah. Maafkan aku." Danang mengangguk pelan. Ia masih terlalu kecil untuk membalas, tapi cukup besar untuk memahami ketulusan. Hari itu, ladang kecil di ujung desa berubah menjadi tempat perlawanan. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kebaikan. Bukan dengan senjata, tapi dengan ketulusan dan tanah yang kembali digarap bersama. Dan di kejauhan, Pak Wirya menggertakkan giginya. Ia tahu, jika ladang itu dibiarkan, ia akan kehilangan kendali atas desa ini. Maka ia pun menyiapkan langkah yang lebih kejam. Fajar masih malu-malu menyentuh pucuk daun saat Danang menyiram bibit pare yang baru tumbuh. Di sampingnya, kakek Samin memeriksa batang tomat yang mulai berbunga. Suasana ladang terasa hangat. Warga yang kemarin datang membantu kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Tapi beberapa di antara mereka masih menyempatkan mampir untuk sekadar menyapa. Bu Warti datang membawa 2 gelas teh hangat dan sepotong pisang goreng. "Istirahat dulu, Nang, Kek." Mereka duduk di bawah pohon belimbing. Kakek Samin menghembuskan napas panjang dan berkata lirih, "Aku belum pernah melihat ladang sekecil ini punya semangat sebesar ini." Danang tersenyum kecil. Tapi dalam hatinya masih tertinggal bayangan malam saat ladangnya dirusak. Sejak itu, ia merasa setiap langkah harus lebih hati-hati. Ia mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang bergerak di luar batas pemahamannya. Dan ternyata benar. Pada suatu siang yang terik, sebuah truk besar berhenti di depan rumah Danang. Seorang pria berjas rapi turun dan memperkenalkan diri sebagai utusan dari Dinas Pertanian Kabupaten. "Nama saya Pak Haryo. Kami mendapat laporan bahwa ladang ini menggunakan bibit ilegal dan pupuk yang tidak terdaftar secara resmi." Danang dan ibunya saling berpandangan. Kakek Samin yang sedang menyapu halaman menghentikan gerakannya dan berjalan pelan ke arah tamu itu. "Kami tidak pakai pupuk macam-macam. Semua dari kompos dapur dan jerami kering," ucap kakek Samin tegas. Pak Haryo membuka mapnya, mengeluarkan selembar kertas yang sudah distempel dan ditandatangani. "Tapi kami mendapat laporan resmi. Maka kami harus mengambil sampel tanah dan tanaman, lalu menutup sementara aktivitas ladang ini." Danang berdiri mematung. Bibirnya bergetar. Ia menatap tomat-tomat yang baru tumbuh dan kangkung yang hampir bisa dipanen. "Bapak jangan ambil ladang kami." Pak Haryo tak menjawab. Ia hanya memberi aba-aba kepada 2 orang petugas yang langsung masuk ke ladang membawa kantong plastik dan alat uji tanah. Bu Warti menggenggam tangan Danang, menahan anaknya agar tidak menerjang mereka. "Ada yang sedang ingin menutup rezeki kita, Nak," bisiknya dengan mata berkaca-kaca. Hari itu, ladang Danang diberi garis pembatas merah. Kertas bertuliskan, "Sedang dalam penyelidikan," dipasang di pagar bambu yang sudah mereka rapikan bersama-sama. Beberapa warga yang lewat hanya bisa menggeleng-geleng kepala, tak berani bicara banyak. Tapi di balik diam mereka, sesungguhnya berkecamuk rasa tak percaya. Malamnya, rumah Danang kembali sunyi. Kakek Samin duduk di dipan bambu, menatap api lampu minyak yang berkedip-kedip. "Ini bukan tentang ladang, Danang," ujarnya tiba-tiba. "Ini tentang siapa yang takut jika kebaikan tumbuh di tempat yang tidak mereka kehendaki." Danang menunduk. Tangannya menggenggam kerikil. "Aku cuma ingin bantu ibu. Aku cuma ingin lihat orang-orang senang makan sayur segar. Apa itu salah?" Kakek Samin merangkulnya. "Tidak, Nak. Tapi dunia ini belum bisa sepenuhnya menerima ketulusan. Masih banyak yang berpikir bahwa semua harus diukur dengan kuasa dan uang." Sementara itu, di rumah besar milik Pak Wirya, suasana penuh tawa. "Bagus, Haryo. Bagus. Biarkan mereka kebingungan. Semakin lama ladang itu tutup, semakin warga kembali ke koperasi kita.
ucap Pak Wirya sambil menuangkan kopi ke cangkirnya. Pak Haryo tersenyum kecil. Kami pastikan hasil uji tanah akan menyatakan adanya kandungan tak wajar. Bagus, jawab Pak Wirya. Kau akan saya usulkan jadi kepala bidang kalau semua selesai. Namun yang tidak mereka tahu, suara-suara kecil dari warga mulai tumbuh. Bisik-bisik tentang ketidakadilan, tentang fitnah, dan tentang seorang bocah yatim yang hanya ingin menanam harapan mulai menyebar diam-diam. Beberapa pemuda bahkan membuat surat terbuka kepada Dinas Pertanian, mempertanyakan keadilan penyegelan ladang kecil itu. Beberapa ibu rumah tangga membuat video di pasar, menunjukkan hasil sayuran dari ladang Danang yang lebih segar dan alami dibandingkan yang dijual koperasi. Kalau ini yang disebut ilegal, lalu yang pakai pupuk kimia berlebihan itu apa? Suara-suara kecil itu belum menjadi badai, tapi sudah cukup untuk mengusik ketenangan Pak Wirya. Di tengah itu semua, Danang tidak menyerah. Ia mulai menanam beberapa biji di pot kecil yang diletakkan di halaman. Ia tahu ladang utama sedang disegel, tapi ia tidak bisa tinggal diam. Ia menanam cabai di ember bekas, bayam di karung, dan kangkung di galon air mineral. Kalau ladangnya ditutup, kita buat ladang-ladang kecil di sekeliling rumah, katanya penuh semangat. Melihat itu, kakek Samin tersenyum. Itu namanya berkebun dengan hati, bukan lahan. Warga yang melihat perlawanan diam-diam Danang mulai ikut bergerak. Satu persatu mereka datang membawa pot kecil, bertanya kepada kakek Samin tentang cara membuat kompos, tentang cara menyemai benih. Aku mau belajar dari Danang. Dari kakek, kata seorang ibu muda yang dulu sempat percaya fitnah. Danang mulai mengajari anak-anak sebaya tentang cara tanam dari biji. Mereka menyebutnya Sekolah Kebun Danang. Di sisi lain desa, ketakutan Pak Wirya semakin nyata. Meski ladang Danang disegel, tapi semangat berkebun malah menyebar ke seluruh desa. Kalau ini dibiarkan, mereka semua akan bebas tanam sendiri. Tak ada lagi yang bergantung pada koperasi. Tak ada lagi yang tunduk pada harga yang kita atur. Gumamnya gusar. Malam itu, Pak Wirya memanggil orang kepercayaannya dan berkata dengan nada dingin, "Kita harus hentikan mereka, sebelum panen semangat ini menjadi terlalu besar untuk kita padamkan." Dan pada malam-malam berikutnya, badai yang lebih besar pun mulai disiapkan. Bukan hanya untuk ladang, tapi untuk nama baik Danang dan kakek Samin. Mereka akan difitnah, disudutkan, dan jika perlu disingkirkan dari desa. Namun mereka tidak tahu bahwa ladang yang ditanam dengan ketulusan tak akan mudah dihancurkan. Langit mendung menggantung di atas desa. Angin berhembus pelan, membawa bau tanah basah dan daun yang mulai gugur. Di tengah suasana itu, semangat Danang justru semakin menyala. Meski ladangnya disegel dan pagar bambunya dipasang garis merah, halaman rumahnya kini berubah jadi taman kecil yang penuh dengan pot sayuran. Kangkung tumbuh subur dalam ember, tomat merah menggantung manis di kaleng susu bekas, dan bayam merunduk lemas di karung-karung plastik. Beberapa tetangga yang dulu sempat menjauh, kini rutin datang membawa pot kosong dan pulang dengan bibit yang ditanam Danang dan kakek Samin. Ladang itu memang ditutup, tapi semangat kita tidak, kata Danang suatu pagi saat mengajari 3 anak kecil cara menanam bibit cabai. Kakek Samin, yang duduk di dipan bambu di bawah pohon belimbing, tersenyum bangga. Ia tak menyangka bocah kecil yang dulu hanya ingin membantu ibunya, kini menginspirasi satu kampung untuk menanam kembali. Namun, di balik keteduhan halaman itu, awan fitnah kembali menggumpal. Kali ini bukan hanya dari kepala desa, tapi juga dari aparat desa yang sudah lama menjadi kaki tangan Pak Wirya. Sore itu, seorang petugas desa datang membawa sepucuk surat. Ia menyerahkannya langsung kepada Buarti dengan wajah datar. Ini undangan rapat warga. Besok malam di balai desa. Tentang penertiban kegiatan pertanian tidak resmi. Buarti membaca surat itu dengan dahi mengernyit. Maksudnya? Petugas itu menjawab pelan. Kegiatan anak ibu dan kakek itu dianggap melanggar aturan desa. Katanya menimbulkan keresahan. Danang yang berdiri di balik pintu, mendengar semuanya. Ia menggenggam kusen kayu begitu erat hingga ruas jarinya memutih. Malam pun tiba. Di balai desa, hampir semua warga berkumpul.
Pak Wirya duduk di kursi utama, mengenakan batik dan peci hitam. Di sebelahnya ada Pak Haryo, perwakilan dari Dinas Pertanian. Di sisi ruangan, Danang duduk di antara ibunya dan kakek Samin. Suasana tegang, tapi tenang. Pak Wirya membuka rapat dengan suara lantang. Kita semua tahu, beberapa waktu terakhir, muncul aktivitas pertanian liar yang tidak melalui jalur resmi. Hal ini dapat membahayakan stabilitas pangan desa kita. Beberapa warga berbisik. Suara-suara kecil mulai terdengar. Tapi tak satu pun yang menyela. Kami juga dapat laporan bahwa beberapa tanaman yang ditanam di sekitar rumah ini tidak memenuhi standar. Bahkan, ada dugaan praktik sihir dalam kesuburannya. Tiba-tiba suara riuh memenuhi ruangan. Beberapa warga terlihat tak percaya. Namun ada pula yang mulai ragu. Pak Wirya melanjutkan. Maka dari itu, saya sarankan agar semua kegiatan berkebun non-koperasi dihentikan. Demi keamanan dan kenyamanan bersama. Saat itu, Danang berdiri. Tubuhnya kecil, tapi suaranya menggetarkan ruangan. Bolehkah saya bicara? Semua mata menoleh. Pak Wirya sempat diam, lalu mengangguk dengan sinis. Danang maju ke depan. Ia membawa sebuah pot kecil berisi bayam segar. Ini saya tanam pakai air cucian beras dan tanah halaman. Tidak pakai pupuk kimia. Tidak ada jampi-jampi. Ini saya tanam untuk bantu ibu. Untuk bantu tetangga saya yang kesulitan beli sayur. Ia menatap satu persatu wajah warga. Kami tidak ambil keuntungan banyak. Kami tidak monopoli. Kami hanya menanam. Apa salahnya? Ruangan mendadak sunyi. Bahkan Pak Wirya terlihat tergagap. Lalu tiba-tiba, seorang ibu di barisan tengah berdiri. Saya beli bayam dari Danang. Lebih segar dari koperasi. Lalu seorang bapak tua ikut berdiri. Danang kasih bayam gratis waktu cucu saya demam. Saya tidak pernah dapat itu dari koperasi. Suara warga mulai meninggi. Satu persatu mereka berdiri membela Danang. Tiba-tiba dari pintu belakang, seorang pemuda masuk tergesa membawa berkas-berkas. Saya dari Lembaga Pemantau Keuangan Desa, ucapnya keras. Kami telah memeriksa laporan dana koperasi desa dan ada banyak kejanggalan. Pak Wirya berdiri, wajahnya memucat. Apa maksudmu? Pemuda itu maju, menunjukkan beberapa berkas kepada warga. Dana pupuk yang seharusnya dibagikan ke warga, justru dipakai membeli kendaraan pribadi. Harga sayur dinaikkan sepihak. Bahkan ada pemalsuan data penerima bantuan. Kegaduhan pun pecah. Warga berteriak. Beberapa maju ke depan, meminta penjelasan. Tapi Pak Wirya mundur perlahan, berkeringat dingin. Saya hanya ingin menjaga desa. Namun suara itu tenggelam dalam amarah warga. Petugas dari kabupaten yang ikut hadir langsung menelepon atasan. Tak lama, polisi datang dan membawa Pak Wirya keluar dari balai desa. Danang memeluk ibunya erat. Kakek Samin mengusap bahunya pelan. Air mata Buarti mengalir tak terbendung. Tapi itu bukan air mata sedih, melainkan lega dan haru. Malam itu, ladang harapan yang sempat hendak dicabut, justru tumbuh makin kuat. Dan di halaman rumah Danang, di tengah pot-pot kecil yang berjejer rapi, bibit baru pun mulai tumbuh. Bukan hanya sayuran, tapi juga bibit kepercayaan. Bahwa kebaikan, meski dihimpit, akan selalu menemukan jalannya untuk tumbuh dan memberi manfaat bagi sekelilingnya. Pagi itu, suara ayam berkokok terdengar lebih cerah dari biasanya. Udara desa Gading Rejo sejuk, mengalir lembut melalui celah jendela bambu rumah Danang. Matahari masih malu-malu menampakkan diri, tapi halaman rumah sudah ramai. Anak-anak kecil tertawa sambil menyiram tanaman. Beberapa ibu memanen kangkung dan sawi dari pot gantung, sementara para bapak mengangkut hasil panen ke dalam keranjang bambu yang dijalin oleh kakek Samin. Hari itu adalah hari panen. Bukan panen dari ladang besar yang dulu disegel, tapi dari ratusan pot dan lahan sempit yang tersebar di seluruh halaman rumah, teras, pekarangan, dan pinggir jalan desa. Apa yang dulu dimulai oleh Danang dan kakek Samin, kini telah menjadi gerakan seluruh warga desa. Danang berdiri di depan rumah,
mengenakan kaos putih kusam dan celana pendek. Di tangannya ada daun bayam segar yang baru saja ia petik. Ia menatapnya lama, lalu tersenyum. Di belakangnya, suara ibu memanggil, "Nang, bantu ibu angkat kangkung ke atas meja, ya? Nanti warga datang ambil." Tak lama, rombongan ibu-ibu datang sambil membawa keranjang kosong. Mereka tersenyum, menyalami Danang dan memeluk Buarti. "Masya Allah, ini lebih segar dari sayur koperasi," ujar Bu Jumi, sambil memilih-milih daun kemangi. "Kangkung ini renyah sekali. Pak Ustaz bahkan sampai tanya beli di mana," timpal Bu Siti sambil tertawa kecil. Sejak pengungkapan penyimpangan dana desa dan penangkapan kepala desa Pak Wirya, suasana desa berubah drastis. Pemerintah kabupaten menunjuk pelaksana tugas sementara, dan koperasi yang dulu dimonopoli Pak Wirya kini dibuka untuk umum. Tapi banyak warga yang tak lagi bergantung pada koperasi. Mereka memilih menanam sendiri, berdagang langsung antar rumah, dan saling bantu dalam distribusi hasil panen. Semuanya berawal dari halaman kecil rumah Danang. Kakek Samin duduk di kursi bambu, memandangi anak-anak yang bermain di tengah kebun kecil. Ia menyesap teh hangat buatan Buarti dan menarik napas panjang. "Aku tidak pernah menyangka desa ini bisa berubah begitu cepat," gumamnya lirih. Danang datang menghampiri, duduk di samping kakek. "Kek, kenapa ya Allah kasih panen ini ke kita? Padahal kita cuma pakai tanah sisa dan pupuk dapur." Kakek Samin menoleh, menatap wajah polos cucu angkatnya itu. Ia lalu mengelus kepala Danang. "Karena Allah tidak menilai besar kecil tanahmu, tapi besar kecil hatimu." Danang tersenyum malu. Ia memeluk kakek erat. Sore harinya, halaman rumah Danang dipenuhi warga. Mereka mengadakan acara syukuran kecil-kecilan. Meja panjang dari papan kayu diletakkan di tengah, dipenuhi masakan dari sayuran hasil panen bersama. Ada tumis pare, sayur lodeh, urap, dan kerupuk singkong. Anak-anak membawa kendi tanah liat berisi es sirup yang disediakan ibu-ibu. Pak Lurah sementara, seorang pria ramah bernama Pak Rashid, hadir dan menyampaikan sepatah kata. "Saya bersaksi sendiri bahwa apa yang dilakukan Danang dan kakek Samin bukan hanya pertanian, tapi perlawanan terhadap kezaliman. Ladang mereka bukan ladang biasa, tapi ladang kejujuran." Warga bertepuk tangan. Danang menunduk malu, pipinya memerah. Tiba-tiba, suara langkah sepatu terdengar mendekat. Seorang pria paruh baya mengenakan pakaian rapi dan berpeci hitam masuk pelan ke tengah kerumunan. Ia membawa sebuah map dan tas jinjing kecil. Semua mata menoleh. Suara berbisik pelan terdengar. "Siapa itu?" Pria itu tersenyum dan memperkenalkan diri. "Saya Pak Amin, dari Dinas Pertanian Provinsi. Kami sudah mendengar kisah Danang, dan kami ingin belajar dari kalian semua." Warga terperangah. "Kami datang bukan untuk menyelidiki. Kami ingin menjadikan metode pertanian alami ini sebagai contoh bagi desa-desa lain. Tanpa pupuk kimia, tanpa biaya besar, dan yang paling penting, tanpa menyakiti sesama." Pak Amin lalu menyerahkan selembar piagam kepada Danang, disaksikan seluruh warga. "Sebagai bentuk penghargaan dari kami, Danang dan kakek Samin akan kami undang ke Surabaya dalam pertemuan petani muda se-Jawa Timur." Semua bersorak. Danang terpaku, tak bisa berkata apa-apa. Kakek Samin hanya menepuk bahunya. "Itu bukan penghargaan buatmu saja, tapi buat semua yang percaya bahwa menanam harapan akan selalu berbuah." Malam harinya, setelah semua pulang, Danang duduk sendirian di tengah kebun kecilnya. Bulan menggantung terang. Cahayanya menyapu daun-daun bayam yang berkilau. "Ibu," panggil Danang pelan. "Apa aku boleh ajak Bapak ke Surabaya?" Buarti yang sedang menutup pintu rumah menghentikan langkahnya. Ia menoleh, tersenyum lembut. "Bapakmu sudah lama pergi, Nang. Tapi aku yakin dari tempatnya sekarang, dia pasti melihat dan bangga sekali." Danang menatap langit. Di hatinya, ada doa yang lirih. Untuk ayah yang tak pernah sempat melihat ladang ini tumbuh. Untuk semua kebaikan yang selama ini ia simpan sendiri. Dan untuk masa depan yang kini tak lagi ia takuti. Karena ia tahu,
Selama ladang hatinya tetap ditanami dengan kejujuran, maka panen harapan akan selalu datang. Entah dari mana, dan kapanpun waktunya. Pagi itu, matahari bersinar cerah di atas desa Gading Rejo. Langit biru terbentang luas, tak satu pun awan menggantung. Suasana terasa lebih hangat dari biasanya. Suara ayam berkokok bersahutan dengan celoteh burung pipit yang hinggap di pagar bambu. Dari dapur, aroma nasi goreng buatan Buarti menyebar hingga ke halaman. Danang duduk di bawah pohon jambu, sibuk mengisi tanah ke dalam kaleng susu bekas. Di sebelahnya, kakek Samin sedang mengikat batang terong muda dengan tali rafia agar tumbuh tegak. Mereka tak banyak bicara pagi itu, hanya saling melempar senyum. Tiba-tiba terdengar suara motor mendekat. Debu jalanan beterbangan saat sebuah sepeda motor plat merah berhenti di depan rumah. Seorang pria berkemeja putih turun dan membuka map dari tasnya. "Permisi, ini rumahnya Danang." Danang bangkit, mengangguk. "Iya, saya Danang." Pria itu tersenyum ramah dan menyerahkan sepucuk amplop. "Saya dari Dinas Pertanian Provinsi. Ini undangan resmi untuk menghadiri pertemuan petani muda di Surabaya minggu depan. Kalian diundang untuk jadi pembicara." Kakek Samin yang semula duduk, perlahan berdiri. Matanya menatap amplop itu seperti tak percaya. Danang membuka suratnya perlahan. Tulisannya rapi dan jelas. Nama mereka berdua tercetak di bagian atas, diikuti kalimat undangan resmi dari pemerintah provinsi. "Ini sungguhan?" tanya Danang pelan. Petugas itu mengangguk. "Sungguh. Kalian sudah menginspirasi banyak orang. Bahkan berita tentang ladang pot di rumah kalian sampai ke media sosial. Banyak yang penasaran bagaimana kalian bisa menanam di tanah yang dianggap tak subur." Setelah berpamitan, petugas itu melaju pergi meninggalkan debu tipis di udara. Danang menatap surat itu lama, lalu berlari masuk ke rumah. "Ibu, ibu, aku diundang ke Surabaya. Sama kakek." Buarti yang sedang mencuci piring terkejut dan segera mengeringkan tangannya. Ia membaca surat itu perlahan, matanya berkaca-kaca. "Masya Allah, Danang, ini berkah dari kesabaranmu." Hari itu, kabar undangan dari kota menyebar ke seluruh desa. Warga berdatangan, memberi ucapan selamat. Bahkan Pak Rashid, pelaksana tugas kepala desa, datang membawa sebuah paket kecil. "Ini seragam baru dari dinas. Untuk kalian pakai saat menghadiri pertemuan nanti." Danang menerima pakaian itu dengan tangan gemetar. Seragam putih dengan lambang provinsi di saku kanan dan tulisan, "Petani Muda Inspiratif," di bagian punggung. Malam menjelang. Danang duduk di kamarnya, memandangi seragam itu yang tergantung di paku dinding. Kakek Samin mengetuk pintu lalu masuk, membawa secangkir susu hangat. "Kau belum tidur?" Danang menggeleng. "Aku takut, Kek. Takut salah bicara di depan orang kota." Kakek Samin duduk di sampingnya. Ia menatap wajah cucu angkatnya yang masih polos, namun kini mengemban beban besar. "Danang, kau tidak perlu berpura-pura pintar. Cukup ceritakan apa adanya. Ceritakan bagaimana kau menanam bukan hanya sayur, tapi juga harapan." Danang menatap kakeknya. "Tapi, aku ini cuma anak kecil. Mereka mungkin menganggapku remeh." Kakek menghela napas, lalu bercerita. Dulu, waktu kakek masih muda, kakek juga pernah takut. Tapi takut itu bisa jadi cambuk, bukan penghalang. Justru karena kau masih kecil, kata-katamu akan lebih dalam. Karena datang dari hati yang bersih. Danang tersenyum, lalu memeluk kakek erat. Hari keberangkatan pun tiba. Pagi itu, warga desa mengantarkan Danang dan kakek Samin hingga ke perbatasan desa. Sebuah mobil dinas berwarna hitam sudah menunggu di pinggir jalan. Pak Rashid membuka pintu mobil dan tersenyum. "Kami bangga pada kalian." Anak-anak berlari mengejar mobil saat perlahan bergerak, melambai-lambaikan tangan. Danang menoleh ke belakang, melihat wajah-wajah yang selama ini menemaninya tumbuh. Ia menyimpan semuanya dalam ingatan. Perjalanan menuju Surabaya memakan waktu beberapa jam. Danang melihat banyak hal baru. Gedung tinggi,
jalan layang, dan lampu lalu lintas yang berwarna-warni. Di matanya yang polos, kota terlihat seperti dunia lain. Saat tiba di gedung pertemuan, mereka disambut dengan hangat oleh panitia. Nama Danang dan kakek Samin sudah tercetak dalam daftar pembicara. Mereka diberikan kamar hotel sederhana, makanan hangat, dan jadwal presentasi. Malam harinya, Danang berdiri di balkon kamar hotel, memandangi lampu-lampu kota yang menyala seperti bintang di bumi. Ia menggenggam surat undangan itu, merasakannya sekali lagi. Ini semua nyata, bukan mimpi. Keesokan harinya, aula besar dipenuhi peserta dari berbagai kota. Anak-anak muda, petani dari desa-desa lain, dan beberapa pejabat pertanian duduk menyimak satu persatu pembicara. Ketika nama Danang dipanggil, seluruh mata tertuju ke panggung. Ia maju perlahan. Tubuhnya kecil di antara podium dan mikrofon yang tinggi. Tapi suaranya jelas. Assalamualaikum. Saya Danang, dari desa Gading Rejo. Saya bukan petani besar. Saya hanya punya halaman kecil. Tapi dari situlah kami belajar bahwa yang penting bukan seberapa luas ladang kita, tapi seberapa dalam niat kita menanam kebaikan. Ruangan hening. Saya tanam bayam di pot, tanam kangkung di ember. Karena tanah ladang kami disegel oleh orang-orang yang takut kehilangan kekuasaan. Tapi Allah beri jalan lain. Kami tetap panen. Kami tetap berbagi. Karena kalau kita jujur dan sabar, Allah pasti bantu. Tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Beberapa orang berdiri. Kamera dari media lokal menyorot wajah Danang yang tetap tenang. Kakek Samin berdiri di sampingnya. Matanya berkaca-kaca. Mereka tak membawa teknologi canggih, tak memakai istilah rumit, tapi membawa sesuatu yang lebih dalam, ketulusan. Setelah acara selesai, banyak peserta yang mendekati Danang. Mereka menyalami, bertanya, bahkan meminta foto bersama. Beberapa dari mereka berkata, "Aku akan coba tanam di halaman rumahku. Aku ingin ajari anakku seperti kamu. Kamu inspirasi buat kami semua." Danang tersenyum. Ia tak merasa besar. Justru semakin merasa kecil di hadapan Allah. Tapi di dalam hatinya, ada rasa syukur yang dalam. Bahwa perjuangannya, air mata ibunya, dan kerja keras kakeknya kini memberi arti bagi banyak orang. Malam itu, ia menulis satu kalimat di buku catatan kecilnya. Ladang kecilku, semoga jadi ladang kebaikan untuk dunia. 1 minggu setelah Danang dan kakek Samin pulang dari Surabaya, suasana desa Gading Rejo berubah drastis. Tak hanya warga yang semakin giat menanam, namun juga banyak tamu dari luar desa yang datang untuk belajar langsung. Mereka menyebut ladang kecil Danang sebagai kebun harapan, dan setiap hari halaman itu tak pernah sepi dari kunjungan. Namun di balik geliat kemajuan itu, sisa-sisa kegelapan masa lalu belum sepenuhnya lenyap. Sebagian warga masih merasa tidak percaya dengan runtuhnya kekuasaan kepala desa sebelumnya, Pak Wirya, yang kini mendekam di balik jeruji besi karena penyelewengan dana desa, pemalsuan data koperasi, dan tekanan terhadap petani kecil. Beberapa orang yang dulu loyal kepada Pak Wirya mulai ketakutan. Mereka khawatir akan ikut terseret. Tapi ada juga yang mencoba memperbaiki diri. Salah satunya Pak Danu, bendahara desa yang dulu turut mengatur pembukuan fiktif bersama Pak Wirya. Pagi itu, Pak Danu mendatangi rumah Buarti. Ia membawa map tebal dan wajah yang tak setegar dulu. Di halaman, Danang sedang menyiram tanaman, sementara kakek Samin menambal ember bocor. "Permisi, Bu." Sapa Pak Danu pelan. Buarti keluar dari dapur. Wajahnya sedikit tegang. "Saya tidak ingin memperpanjang luka, Bu. Tapi saya ingin menyerahkan ini," katanya sambil meletakkan map di atas meja bambu. "Apa ini?" tanya Buarti. "Semua bukti keuangan palsu yang dibuat atas perintah Pak Wirya. Semua dana yang dialihkan. Semua nama warga yang dimanipulasi. Saya sudah tak sanggup menyimpan kebohongan itu," ujarnya lirih. Danang dan kakek Samin menghentikan aktivitas mereka, lalu mendekat perlahan. Warga lain yang melihat Pak Danu datang pun ikut merubung. Penasaran. Pak Danu membuka map itu,
memperlihatkan catatan pembelian alat pertanian fiktif, honor petani yang tak pernah diterima, hingga proyek pembangunan saluran air yang hanya tercatat di atas kertas. Saya tahu saya salah, tapi saya ingin memperbaikinya, mulai dari sini, ujarnya sambil menatap Danang. Danang memandang lelaki parubaya itu dalam-dalam. Kalau benar ingin memperbaiki, bantu kami membuka koperasi desa yang jujur. Bukan hanya menyerahkan bukti. Pak Danu terdiam, lalu mengangguk. Sejak saat itu, ia mulai ikut membantu warga, ikut menyusun ulang pembukuan koperasi bersama Pak Rashid dan beberapa tokoh masyarakat. Lambat laun, kepercayaan warga mulai kembali, dan namanya perlahan dibersihkan. Di sisi lain, dari penjara kabupaten, nama Pak Wirya kembali muncul dalam pembicaraan warga. Bukan karena ia menyesali perbuatannya, tapi karena ia justru mengaku bahwa ada orang di atasnya yang menyuruh dan menekan agar ia terus memperbesar bisnis koperasi dan menghancurkan para petani kecil yang tak tunduk. Nama itu adalah Tuan Gunarto, seorang pengusaha sayuran dari kota yang sering membeli hasil panen desa dengan harga rendah. Ia dikenal punya koneksi luas, termasuk ke beberapa pejabat kabupaten. Kalau aku dibongkar, dia pun harus ikut. Begitu bunyi pengakuan tertulis Pak Wirya yang dikirimkan ke dinas kabupaten dan menjadi perbincangan serius. Berita itu sampai ke telinga Pak Rashid. Lalu ia membentuk tim kecil untuk menyelidiki kebenarannya. Mereka menghubungi para petani dari desa lain yang juga pernah dijebak dan ditekan oleh jaringan Tuan Gunarto. Kabar ini juga sampai ke wartawan lokal yang mulai menyelidiki lebih dalam. Foto Danang dan kisah kebunnya kembali muncul di media. Namun kali ini dihubungkan dengan perjuangan rakyat kecil melawan sistem kotor yang bertahun-tahun menguasai pertanian desa. Aku takut, Kek, ucap Danang suatu malam. Kakek Samin sedang merapikan rak bibit. Lalu menoleh. Aku takut orang-orang itu marah karena aku bicara. Takut mereka balas dendam. Kakek Samin menaruh rak itu, lalu duduk di sebelah Danang. Ia menggenggam tangan kecil cucunya. Takut itu wajar, Nang. Tapi lebih baik takut karena berkata benar daripada tenang dalam kebohongan. Danang mengangguk pelan. Aku akan tetap jujur. Beberapa hari kemudian, diadakan pertemuan besar antar desa di balai kecamatan. Ratusan petani hadir, termasuk tokoh-tokoh dari dinas pertanian, media, dan beberapa perwakilan dari kota. Danang kembali naik ke atas panggung. Suasana lebih tegang dari sebelumnya. Ia tak hanya berbicara tentang kebun dan pot, tapi tentang ketidakadilan yang selama ini dialami oleh petani kecil. Saya ini anak yatim, tak punya kekuatan. Tapi saya lihat sendiri bagaimana ladang kami dihancurkan. Saya dengar sendiri bagaimana suara kami dibungkam. Kami tidak minta belas kasihan. Kami hanya ingin diberi ruang untuk tumbuh, seperti benih yang disiram air. Suara Danang bergetar. Tapi ia terus bicara. Kalau ingin pertanian desa maju, jangan takut dengan petani kecil. Jangan rusak kepercayaan mereka. Karena kalau tanah mereka dijaga dengan kejujuran, mereka bisa panen harapan bukan hanya sayuran. Ruangan hening. Lalu perlahan, tepuk tangan membuncah. Beberapa petani dari desa lain berdiri dan berteriak. Hidup petani. Bongkar penindasan. Danang turun dari panggung. Wajahnya basah oleh keringat. Tapi senyum di wajahnya tak hilang. Ia tahu, hari itu bukan akhir, tapi awal dari perubahan yang lebih besar. Malam itu, di desa Gading Rejo, warga berkumpul di halaman rumah Danang. Mereka membawa makanan sederhana, memutar ulang rekaman video pidato Danang di televisi kecil milik Pak Udin. Anak-anak duduk di atas tikar pandan, mengunyah singkong goreng sambil bertepuk tangan melihat Danang berbicara lantang. Kamu bangga ya, Bu? Tanya salah satu ibu pada Bu Warti. Bu Warti tersenyum. Aku bukan cuma bangga. Aku bersyukur. Sementara itu, kakek Samin berdiri di pinggir halaman. Ia menatap langit malam yang penuh bintang, lalu berkata pelan, seolah pada angin malam. Ladang ini dulu penuh debu. Tapi lihatlah sekarang. Ia penuh cahaya. Musim penghujan telah datang. Udara desa Gading Rejo terasa lebih sejuk, dan embun pagi membasahi dedaunan di ladang-ladang.
Gemercik air dari selokan kecil mengalir lembut di samping jalan tanah yang menuju rumah Danang. Tanah yang dulu gersang, kini berubah jadi taman hidup penuh warna. Pagi itu, Danang bangun lebih awal. Di luar jendela, kakek Samin sudah menunggu sambil membawa 2 cangkul kecil. Mereka akan menanam bibit wortel dan seledri yang baru datang semalam dari kiriman Koperasi Pertanian Kota. Danang segera mengenakan topinya, mengikat tali sepatu, dan melangkah keluar dengan semangat. Tapi baru beberapa langkah, langkahnya terhenti oleh suara riuh dari kejauhan. Terdengar suara motor, teriakan warga, dan derap kaki yang mendekat. Danang dan kakek saling pandang, lalu bergegas menuju jalan utama desa. Di sana, tampak 2 mobil polisi berhenti di depan balai desa. Beberapa wartawan juga hadir dengan kamera dan mikrofon. Di tengah kerumunan, seorang pria paruh baya dengan jas lusuh digiring keluar dari balai desa. Wajahnya dikenal Danang, dialah Tuan Gunarto. Dia dalang dari semua tekanan yang dialami petani, termasuk sabotase alat dan pengiriman pupuk palsu ke desa-desa kecil, ujar salah satu petugas. Warga berdesakan. Beberapa bersorak lega, tapi ada pula yang hanya menggeleng pelan. Keadilan akhirnya datang, tapi luka yang ditinggalkan masih dalam. Danang berdiri di samping Pak Rashid, yang baru saja menerima salinan resmi keputusan Dinas Kabupaten. Koperasi Desa Gading Rejo resmi menjadi koperasi mandiri yang dikelola bersama oleh warga, tanpa campur tangan pihak luar. Kau sudah menyalakan lentera, Danang, kata Pak Rashid sambil menepuk bahu bocah itu. Hari-hari berikutnya, Danang dan kakek Samin tak hanya berkebun. Mereka mulai berbagi ilmu sederhana kepada anak-anak desa lain yang datang belajar. Setiap sore, halaman mereka berubah menjadi tempat belajar alam. Bukan dengan buku atau papan tulis, tapi dengan tanah, air, daun, dan matahari. Danang mengajarkan bagaimana menanam sawi dalam botol bekas. Ia menunjukkan cara membuat pupuk cair dari kulit pisang. Anak-anak tertawa, mencatat, dan mencoba langsung. Kakek Samin menyisipkan nasihat-nasihat ringan tentang sabar, jujur, dan bersyukur. Tanah tak pilih kasih, kata kakek suatu hari. Siapapun yang merawatnya dengan cinta, akan diberi hasil. Warga desa yang dulunya menganggap berkebun di halaman itu aneh, kini mulai membudidayakan sendiri. Ibu-ibu menanam daun bawang di pot. Anak-anak menyiram tomat yang tumbuh di samping pagar. Bahkan Pak Danu membuka pelatihan bagi petani tua yang dulu kehilangan semangat. Suatu malam, saat gerimis turun perlahan, Bu Warti mengajak Danang dan kakek Samin makan malam bersama di dapur kecil mereka. Di atas meja, ada nasi hangat, sayur bening dari kebun sendiri, dan tempe goreng buatan ibu. Ini malam yang paling tenang sejak lama, ujar Bu Warti sambil tersenyum. Kakek Samin mengangguk, karena ladang kita tak lagi hanya tumbuh di tanah, tapi di hati orang-orang. Danang memandangi wajah ibunya. Ibu bahagia. Bu Warti membelai rambut Danang. Sangat, Nak, kau telah jadi ladang harapan bagi banyak orang. Beberapa minggu berlalu, Danang kembali menerima surat dari Dinas Provinsi. Kali ini, bukan hanya undangan, tapi juga tawaran beasiswa untuk pendidikan pertanian anak-anak desa. Danang berhak memilih satu sekolah menengah pertanian yang akan ia masuki ketika lulus dari SD nanti. Terserah Danang mau pilih yang mana, kata Pak Rashid saat menyerahkan surat itu. Danang menatap kakek Samin. Aku ingin sekolah, Kek. Tapi aku juga ingin ladang ini tetap jalan. Kakek Samin mengangguk pelan. Kita bisa atur. Kau sekolah, dan ladang tetap hidup. Karena ladang ini bukan milik kita berdua saja, tapi milik semua yang percaya pada kebaikan. Pada suatu sore, di bawah langit oranye yang perlahan berubah gelap, Danang menulis sesuatu di papan kayu yang ditanam di ujung ladang. Huruf demi huruf ditulisnya dengan kuas kecil, tinta hitam sederhana, tapi penuh makna. Ladang harapan, tanamlah kebaikan, panenlah ketulusan. Warga yang lewat membaca tulisan itu. Beberapa tersenyum, ada yang berhenti sejenak dan menundukkan kepala. Tahun-tahun pun berlalu. Danang tumbuh menjadi remaja yang kuat dan rendah hati.
Kakek Samin tetap menjadi penopang semangatnya. Di sekolah pertanian yang ia pilih, ia dikenal bukan karena nilai akademiknya, tapi karena sikapnya yang selalu mau membantu dan memberi semangat bagi siswa lain. Setiap liburan, ia selalu pulang ke desa, menyapa satu persatu warga, mengecek kebun, menanam bibit baru, dan memperbaiki sistem irigasi sederhana yang dibangun warga bersama. Pada suatu hari ulang tahun kemerdekaan, Desa Gadingrejo dinobatkan sebagai desa pertanian mandiri terbaik di tingkat kabupaten. Di panggung kecil di halaman balai desa, Danang kembali berdiri. Kini, tubuhnya lebih tinggi, suaranya lebih dalam, tapi tatapannya masih sama, jujur dan penuh harapan. Desa ini bukan berubah karena bantuan luar, tapi karena kita semua percaya bahwa dari tanah sekecil apapun asal niatnya besar, Allah pasti beri jalan. Warga bertepuk tangan. Bendera merah putih berkibar di angin sore. Ladang-ladang hijau melambai pelan seolah ikut bersyukur. Danang menatap langit yang perlahan berwarna jingga. Dalam hatinya, ia berdoa, bukan untuk kekayaan atau kemegahan, tapi agar ladang harapan ini tak pernah mati, dan terus tumbuh di setiap hati yang tulus, di setiap langkah yang jujur, dan di setiap niat yang sederhana. Ia tahu, ini baru permulaan dari jalan panjang. Tapi selama Allah bersamanya, dan tanah tetap diberi hujan, ia akan terus menanam. Menanam harapan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Cerita ini hanyalah kisah fiktif yang ditulis seolah-olah nyata. Tapi setiap peristiwa, emosi, dan perjuangan yang hadir dalam kisah ini, disusun agar dapat menjadi cermin, pelajaran, dan bahan renungan bagi kita semua. Danang hanyalah tokoh rekaan, namun ketulusannya, keberaniannya untuk membela yang benar, dan kesungguhannya dalam menanam kebaikan di tanah gersang adalah gambaran dari harapan yang tak pernah mati dalam hati orang-orang beriman. Dalam kisah ini, kita diajak menyelami perjuangan seorang anak yatim yang tak memiliki apa-apa, tidak kekuatan, tidak uang, bahkan tak punya tempat berlindung yang sempurna. Namun karena ia ikhlas dan tak henti menebar kebaikan, Allah bukakan jalan keluar yang tak terduga. Hikmah pertama, kebaikan yang ditabur tidak pernah sia-sia. Kita diajarkan bahwa setiap amal baik, meski kecil, tidak pernah hilang begitu saja. Menolong seorang kakek tua, berbagi makanan dengan orang yang kelaparan, menanam benih dengan niat yang bersih, semuanya akan kembali sebagai keberkahan. Danang tidak pernah tahu bahwa satu tindakan kecil menolong kakek pemulung akan membawa perubahan besar di desanya. Allah berfirman dalam Quran Surat Az-Zalzalah ayat 7-8. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah lalai dari kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan. Hikmah kedua, kejujuran dan ketulusan akan menumbangkan kebatilan. Pak Wirya, kepala desa yang menindas, adalah lambang dari kekuasaan yang dibangun di atas kebohongan dan keserakahan. Ia memonopoli, menyelewengkan dana, dan menindas orang kecil. Tapi akhirnya, semua kebusukan itu terbongkar. Ini adalah sunatullah, hukum Allah atas dunia, bahwa kebatilan tidak akan menang atas kebenaran yang dijalani dengan sabar. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 81, Allah berfirman, "Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap." Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Danang tidak melawan dengan kekerasan, tidak membalas dengan amarah, tetapi ia tetap berdiri di jalur yang benar. Itulah kekuatan hakiki seorang yang jujur dan bertawakal. Hikmah ketiga, anak yatim adalah titipan mulia. Danang adalah seorang anak yatim. Dalam Islam, anak yatim mendapat perhatian yang sangat tinggi. Menyayangi anak yatim adalah pintu keberkahan yang sangat besar. Allah sangat dekat dengan anak-anak yatim dan memberi perlindungan luar biasa kepada mereka. Dalam Quran Surat Ad-Duha ayat 6-9, Allah berfirman, "Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu, dan dia mendapatimu sebagai orang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan,
lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak meremehkan atau menindas anak yatim. Sebaliknya, siapa yang memperhatikan dan memuliakan anak yatim, maka Allah pun akan memuliakan hidupnya. Hikmah keempat, kesabaran adalah kunci perubahan. Kakek Samin adalah gambaran dari hikmah dan kesabaran orang tua yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ia terus mendampingi Danang, menanamkan nilai-nilai keteguhan hati dan keikhlasan. Bersama Danang, mereka membuktikan bahwa walau ladang mereka kecil dan tanahnya gersang, dengan kesabaran dan kerja keras, panen yang luar biasa bisa tumbuh. Allah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 200. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu serta tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Kesabaran bukanlah kelemahan. Ia adalah benteng terkuat yang dimiliki orang beriman. Kesabaran itulah yang akhirnya menjatuhkan kezaliman dan membangkitkan harapan. Hikmah kelima, menanam dengan ikhlas, memanen dengan ridha Allah. Kebun Danang adalah simbol dari amal yang ikhlas. Tidak untuk dipuji, tidak untuk dihormati. Ia menanam bukan karena ingin jadi terkenal, tapi karena ingin ladangnya menjadi manfaat. Justru karena keikhlasan itulah, Allah bukakan jalan keberhasilan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261, Allah memberikan perumpamaan luar biasa. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan, ganjaran, bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas, karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Bukankah itu yang terjadi di kebun Danang? Satu benih kebaikan tumbuh menjadi 7, lalu menjadi 100, lalu mengubah satu desa. Hikmah keenam, kebaikan itu menular dan menginspirasi. Pada akhirnya, kebaikan Danang menyebar. Ia bukan hanya menyelamatkan ladangnya sendiri, tapi juga membangunkan hati para petani lain. Bahkan orang-orang yang dulu ikut menindas, seperti Pak Danu, akhirnya ikut bertaubat dan memperbaiki diri. Satu tindakan kecil yang tulus bisa membakar semangat satu kampung. Dan ketika hati yang baik saling berkumpul, kebaikan menjadi kekuatan yang tak bisa dihentikan. Kisah, Ladang Harapan Danang, hanyalah fiksi. Tapi nilai-nilainya adalah nyata. Ia tentang kejujuran yang kokoh, tentang cinta tanpa pamrih, tentang sabar menghadapi kezaliman, dan tentang harapan yang terus hidup bahkan dalam gelap sekalipun. Semoga kita bisa menjadi seperti Danang, anak kecil yang sabar dan berserah pada Allah dalam keadaan apapun. Atau seperti kakek Samin, orang tua yang mendidik dengan lembut dan menjadi teladan. Atau seperti para warga, yang akhirnya bangkit, membuka mata, dan ikut menjadi bagian dari perubahan. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Jika cerita ini menginspirasi, menyentuh hati, atau membuka pikiranmu, silakan tekan tombol like, tinggalkan komentar hikmah yang kamu ambil, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Semoga Allah menjaga hati kita agar selalu mencintai kebaikan, dan menjadikan setiap langkah kita seperti menanam benih kebaikan di ladang yang kelak tumbuh indah di sisinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.